Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Kintian gagal membunuh burung Ming abadi meski telah menggunakan teknik suci dan kekuatan bangsian. Dalam kondisi terluka parah, burung Ming abadi melarikan diri dan tanpa sengaja jatuh ke tangan Xiaoyan yang menyamar menggunakan energi jimat pemakan jiwa. Memanfaatkan kelemahan lawan, Xiaoyan berhasil menekan dan menyegel burung Ming abadi dengan bantuan artefak perak cangkih. Karena kekuatannya belum cukup untuk langsung menyerap roh Dou setingkat dosian. Proses penyegelan berlangsung sangat menyakitkan, tetapi berhasil. Kini burung Ming abadi tersegel di laut Dou Xiaoyan dan akan menjadi sumber kekuatan besar di masa depan. Namun segera setelah itu, Xiaoyan dan Mo Yingying terseret pusaran ruang dan diselamatkan oleh Yanji. Sementara seorang tetua kerajaan Xuanling datang terlambat mengejar jejak api suci. Badai besar di istana bawah tanah pun semakin dekat. Xuan Santian merupakan wilayah kekuasaan klan Medusa, sebuah tempat yang tampak indah namun menyimpan bahaya mematikan. Gurun emas berkilauan diterpa angin, mengeluarkan suara desisan yang halus. Namun di balik keindahannya, tersembunyi ancaman di setiap sudut pasirnya. Di bawah hamparan pasir itulah berdiri Aula Medusa, pusat kekuasaan tertinggi klan tersebut. Hari itu menjadi momen penting bagi seluruh klan. Sefu, sosok berpengaruh yang kini memiliki kedudukan tinggi, mengumumkan, hari ini adalah hari penobatan raja baru klan Medusa kita. Dahulu terdapat 9 suku besar, tetapi setelah pemberontakan Wudong dan dihancurkannya suku Avengers, kini hanya tersisa 8 suku utama. Di dalam aula kristal ungu, sosok yang akan dinobatkan duduk di atas tahta singgasana, Ratu Medusa, yang tak lain adalah Cailin. Tatapannya menyapu 8 pemimpin suku yang berdiri di bawahnya. Ular biru putih yang kini telah kehilangan banyak kekuatannya dan memilih setia mendampingi sang ratu, bertanya dengan pelan. Yang mulia ratu telah memulihkan diri sejak meninggalkan kuil Medusa. Bagaimana keadaan Anda sekarang? Cailin menjawab tenang. Kekuatanku telah stabil, namun untuk menembus tingkat berikutnya aku masih membutuhkan waktu. Meskipun ucapannya terdengar biasa, aura niat membunuh yang tersembunyi di baliknya membuat suasana aula menjadi tegang. Tatapan itu jelas tertuju pada Raja Ular, pemimpin suku Raja Ular, yang tampak belum sepenuhnya menerima kepemimpinannya. Salah satu pemimpin suku akhirnya mengungkapkan keraguan mereka. Identitasnya tidak jelas. Meski dia memperoleh warisan kuil Medusa, meminta kami tunduk padanya terasa. Keraguan itu mewakili kegelisahan sebagian besar pemimpin suku. Mereka memang mengakui warisan yang didapat Cailin, tetapi tetap mempertanyakan legitimasi kekuasaannya. Sefu yang telah mencapai ranah setengah abadi menatap Raja Ular dan bertanya, Raja Ular, apa pendapatmu? Di bawah tekanan aura setengah abadi Sefu, Raja Ular hanya mampu bergumam. Setengah abadi, menyadari jarak kekuatan yang terbentang di antara mereka. Namun Cailin tidak membiarkan situasi itu berkembang terlalu jauh. Dia berdiri dan berkata lembut pada Sefu, Ular tua, tak perlu khawatir, aku bisa menanganinya. Dia kemudian melangkah mendekati meja batu tempat 8 pemimpin duduk. Kinyan dan Kinyi, 2 generasi muda berbakat klan Medusa. Mereka hanya bisa berpesan cemas. Kakak Cailin, hati-hati. Saat berdiri tepat di hadapan Raja Ular, Cailin bertanya dengan suara tenang namun mengandung tekanan besar. Raja Ular, apakah kau memiliki keberatan terhadapku? Dalam jarak sedekat itu, Raja Ular merasakan aura yang luar biasa menekan tubuh dan jiwanya. Wibawanya runtuh dan dia hanya bisa menjawab, tidak. Cailin lalu menjelaskan posisinya dengan lugas. Aku memperoleh warisan di kuil Medusa dan berjanji pada senior di sana. Jika bukan karena kekuatan ini yang kubutuhkan, hidup atau mati kalian bukan urusanku. Kemudian dia menyatakan dengan tegas, sekarang, sebagai ratu seluruh klan Medusa, kalian harus mematuhiku tanpa syarat. Seketika itu juga, dia melepaskan aura Dosian serta kekuatan ular piton penelan langit sebelum warna dengan garis keturunan murni. Tekanan dahsyat itu memaksa 8 pemimpin suku berlutut seketika. Di dunia para makhluk buas, garis keturunan dan kekuatan adalah hukum tertinggi. Cailin kembali menekan Raja Ular. Apakah kau mengerti? Dengan nafas bergetar Raja Ular akhirnya mengakui. Ahli Dosian dan ular piton penelan langit 10 warna, aku mengerti. Setelah mereka tunduk, Cailin menunjukkan sisi kepemimpinan yang lebih strategis. Dia berkata, karena aku telah menjadi ratu, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Ke-8 kalian setidaknya akan mencapai ranah setengah abadi. Namun untuk menembus Dosian, itu tergantung pada nasib kalian. Janji itu membuat para pemimpin suku terkejut sekaligus bersemangat. Bagi klan Medusa, peningkatan kekuatan bukan perkara mudah. Bahkan untuk menembus satu tingkat kecil saja bisa memakan ratusan tahun. Akhirnya mereka menyatakan kesetiaan. Kami bersedia mengikuti perintah ratu. Dengan otoritas penuh kini berada di tangannya, Cailin mulai menyusun langkah berikutnya.
Saatnya klan Medusa melakukan penertiban. Raja Ular, sampaikan perintahku. Siapapun yang mencurigakan di dalam klan, bunuh tanpa ampun. Namun dia menambahkan dengan tenang. Setelah urusan internal selesai, kita bergerak perlahan. Tatapannya kemudian berubah dingin saat menyebut musuh lama mereka. Selanjutnya kita harus membahas bagaimana membalas keluarga kerajaan Xuanling yang berani menyerang klan Medusa tanpa izin. Mendengar itu Raja Ular yang sejak lama menyimpan kebencian langsung bersemangat. Keluarga kerajaan Xuanling terlalu sombong. Mereka harus diberi pelajaran. Dahulu, ketakutan terhadap ahli Dosian milik keluarga kerajaan membuat klan Medusa menahan diri. Namun kini dengan Cailin sebagai Ratu Dosian, keseimbangan kekuatan telah berubah. Dan untuk pertama kalinya setelah lama terpecah, klan Medusa benar-benar bersatu di bawah satu penguasa. Setelah keputusan untuk menghadapi keluarga kerajaan Xuanling semakin menguat, Raja Ular menjadi yang pertama membuka pembahasan lebih lanjut. Dengan nada serius dia bertanya, apa perintah ratu selanjutnya? Dahulu 9 suku besar Medusa selalu menahan diri karena takut pada keberadaan ahli Dosian dari pihak Xuanling. Namun kini situasinya berbeda. Dengan Cailin yang telah mencapai tingkat Dosian sempurna bintang 1, rasa takut itu perlahan menghilang. Cailin tidak langsung menjawab. Dia mengernyit tipis dan menganalisis keadaan dengan tenang. Walaupun dari segi kekuatan tempur puncak kita sudah setara dengan mereka, pasti ada alasan mengapa keluarga kerajaan Xuanling mampu berdiri kokoh di Xuan Santian selama bertahun-tahun. Seifu kemudian memberikan informasi penting yang selama ini dia kumpulkan. Ahli Dosian mereka adalah mantan Raja Xuanling, ayah dari raja saat ini. Kekuatannya kemungkinan berada di tahap pertengahan bintang 1 Dosian. Mendengar itu Cailin tetap tenang. Jika hanya tahap pertengahan bintang 1 Dosian, aku cukup yakin bisa menghadapinya, bahkan membunuhnya. Seifu tersenyum tipis, menunjukkan kepercayaannya. Ratu sudah berada di tingkat sempurna bintang 1 Dosian. Menghadapi 1 Dosian bukanlah masalah. Namun masalahnya tidak sederhana itu. Seifu melanjutkan dengan nada lebih serius. Keluarga kerajaan Xuanling tidak hanya memiliki hubungan dengan Solomon, tetapi juga dengan klan Jiwa. Nama itu membuat Cailin langsung mengernyit. Klan Jiwa? Seifu mengangguk. Dia menjelaskan bahwa kekuatan klan Jiwa tersebar di seluruh benua Dodi. Meskipun markas utama mereka bukan di benua Xuanling, penanggung jawab wilayah ini adalah seorang Dosian sejati. Bahkan diperkirakan berada di tahap akhir bintang 1 Dosian. Sedangkan pihak Solomon hanya memiliki seorang kepala sekte dengan kekuatan setengah abadi, sehingga tidak terlalu mengancam. Cailin segera menyimpulkan, setengah abadi bukanlah masalah, tetapi jika ada Dosian tahap pertengahan dan tahap akhir sekaligus, itu akan sedikit merepotkan. Selain kekuatan individu, pihak Xuanling juga memiliki 3 legiun utama yang menjadi tulang punggung militer mereka. Ular biru putih menjelaskan bahwa Legiun Taring Harimau berisi ratusan dao bintang 5 ke atas. Legiun Elang Serigala lebih sedikit jumlahnya, tetapi sebagian besar di atas Dodi bintang 6. Legiun Naga Rakus hanya 10 orang, namun kekuatannya rata-rata mendekati Dodi bintang 8. Bahkan beberapa sudah bintang 9. Setelah mendengar laporan lengkap itu, Cailin beralih menanyakan kondisi internal klan. Bagaimana kekuatan 8 suku besar Medusa saat ini? Seifu menjawab dengan percaya diri. Jika tidak menghitung ratu dan mengabaikan Dosian Xuanling, mengalahkan mereka bukanlah hal sulit bagi kita. Keputusan pun segera diambil. Dengan suara tegas, Cailin memerintahkan, kalau begitu bersiaplah. Setelah semua siap, kita akan menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini mereka akan mengetahui kekuatan sejati klan Medusa. 8 pemimpin suku menjawab serempak. Iya, mereka sadar. Inilah momen kebangkitan Medusa setelah sekian lama tertekan. Di tengah suasana tegang itu, King Yang bertanya dengan cemas, "Kakak Cailin, apakah kakak akan bertarung?" Senyum lembut muncul di wajah Cailin. "Tenang saja, kakak akan baik-baik saja. Kalian berdua justru tidak boleh malas berkultivasi. Kalau tidak, nanti kakak akan menghukum kalian." Setelah para pemimpin suku pergi dan aula menjadi sepi, hanya tersisa Cailin dan Seifu. Cailin berkata dengan pelan, "Ular tua, kau sudah bekerja keras." Seifu hanya tersenyum. Baginya yang terpenting bukan lagi kekuatan pribadi, melainkan masa depan klan Medusa. Namun kemudian Cailin mengungkapkan permintaan yang lebih dalam. "Aku butuh semua informasi tentang klan Jiwa di Xuan Santian, termasuk penanggung jawabnya. Aku ingin menemuinya." Dia memiliki firasat bahwa misteri klan Xiao mungkin berhubungan dengan klan Jiwa. Dan demi Xiaoyan yang kekuatannya masih berkembang, dia merasa harus bertindak. Seifu sempat ragu, tetapi tetap menyatakan dukungannya. "Baik, meski sulit aku akan berusaha." Setelah Seifu pergi, Cailin kembali sendirian di aula. Ketika teringat King Yan dan yang lain, ekspresi dinginnya melunak. "Setiap kali aku melihat mereka, aku jadi merindukan Xiao Xiao." Lalu dia bergemebelan, "Xiaoyan, setelah urusan klan Medusa selesai dan kompetisi sektemu berakhir, mari kita pergi dari sini. Aku sedikit rindu rumah."
Kemudian dia menutup mata dan beristirahat, tanpa mengetahui bagaimana reaksinya kelak saat menyadari betapa banyak wanita di sekitar Xiaoyan sekarang. Sementara itu di pegunungan terpencil Suan Santian, dua sosok berjubah hitam berdiri di sebuah rumah reot. Salah satunya bertanya, bagaimana hasilnya? Bawahannya menjawab, keluarga kerajaan Sualing kali ini tidak memberi kita kesempatan bekerja sama. Mereka tampaknya menolak. Sosok berjubah hitam itu terdiam sejenak. Bukankah selama ini kerjasama kita saling menguntungkan? Kita mengumpulkan jiwa, mereka mendapatkan sumber daya dan kekuasaan. Mungkinkah karena Solomon? Tanya bawahan itu. Mustahil, kepala sekte Solomon hanya setengah abadi. Raja Sualing tidak sebodoh itu. Dia lalu menyimpulkan dengan nada penuh minat. Sepertinya mereka telah menemukan pelindung yang lebih kuat dari kita. Menarik, perintah pun dikeluarkan. Kirim pesan ke markas, minta mereka mengirim seorang dosian. Aku merasa sesuatu yang menarik akan terjadi di Suan Santian. Setelah bawahannya pergi, dia tertawa pelan. Raja Sualing, kalian benar-benar menarik. Namun yang dibutuhkan klan jiwa hanyalah kekuatan jiwa. Kami akan duduk di puncak gunung menyaksikan harimau bertarung, sementara kami diam-diam mengumpulkan jiwa. Tawanya menggema aneh di pegunungan sunyi, menandakan bahwa badai besar akan segera melanda Suan Santian. Pada saat ini di ruang rapat standar tertinggi pavilion pembakaran dupa, suasana terasa tegang. Para petinggi sekte berkumpul untuk membahas rencana penyelamatan Yanji. Namun muncul ketidakpuasan dari Li Mengseng, wakil kepala Istana Bumi. Dengan nada muram dia memprotes, "Brengsek! Bukankah kalian bilang rencana ini akan dijalankan bersamaan dengan pembukaan reruntuhan? Kenapa reruntuhan sudah berakhir tetapi kita belum juga bergerak? Kalau begini terus, bagaimana kita menyelamatkan Yanji?" Kemarahan Li Mengseng bukan tanpa alasan. Kebenciannya terhadap keluarga kerajaan Sualing begitu dalam, bahkan bisa disebut sebagai dendam pribadi yang tak terhapuskan. Namun Zhu Jin mencoba menenangkannya. Li Mengseng, tidak perlu terburu-buru. Awalnya memang kita berencana bergerak saat keluarga kerajaan Sualing mengirim banyak ahli keruntuhan jiwa Dao. Tapi pemimpin pavilion meminta kita menunggu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Li Mengseng tetap tidak puas. Baginya jika musuh menghalangi maka cukup disingkirkan. Namun Zhu Jin kembali mengingatkan bahwa misi ini hanya memiliki satu kesempatan. Kita hanya punya satu peluang. Kita harus benar-benar siap. Jika pemimpin pavilion meminta menunggu, berarti beliau sudah memiliki perhitungan matang. Sementara itu, Mu Zuxi, wakil kepala istana manusia, tampak gelisah memikirkan dua muridnya. Dia berkata pelan, "Reruntuhan sudah berakhir, tetapi Xiaoyan dan Mu Yingying belum kembali." Nama Xiaoyan langsung menarik perhatian. Sejak memecahkan rekor kultivasi di pavilion pembakaran dupa dan memperoleh harta karun di istana manusia, bakatnya diakui semua pihak. Bahkan Mu Yingying dengan bangga berkata, "Selama ini istana langit dan istana bumi yang berjaya. Sekarang giliran kami." Di tengah percakapan itu kursi utama tetap kosong. Semua orang akhirnya bertanya, pemimpin pavilion sekarang berada di mana? Tak lama kemudian, sosok figur berjubah merah menyala muncul dengan aura tersembunyi namun mendekan. Dialah Ventian, pemimpin pavilion. "Pemimpin pavilion, Anda sudah kembali," sapa Zhu Jin. Ya, aku sudah kembali. Aku pergi menyelidiki beberapa informasi," jawab Ventian singkat. Dia memastikan semua orang inti telah hadir, total 7 orang, yang merupakan tulang punggung sekte dalam misi penyelamatan ini. Kemudian Ventian mengungkapkan kabar penting. Menurut informasi terbaru, pasukan pecandu naga milik keluarga kerajaan Sualing tiba-tiba menghilang. Ucap Ventian. Semua orang terkejut. Mustahil, Gentian adalah ahli di puncak Dodi. Siapa yang bisa memusnahkan mereka tanpa suara? Seru Li Mengseng. Namun Ventian menjelaskan dengan tenang. Mereka menghilang, bukan dimusnahkan. Kartu jiwa mereka tidak ada yang pecah. Artinya pasukan itu masih hidup. Kemungkinan besar mereka terjebak di reruntuhan, sebab Raja Sualing memang mengirim mereka ke sana. Meski begitu, kabar ini justru menjadi keuntungan tak terduga bagi pavilion pembakaran dupa. Tanpa pasukan legiun pencinta naga, kekuatan kerajaan akan berkurang signifikan. Namun Ventian tetap bersikap tegas. Meski begitu, kita tetap harus bersiap sepenuhnya. Yanji harus diselamatkan, tapi tak satu pun dari kalian boleh terluka. Apakah kalian mengerti? Mengerti, jawab mereka serempat. Ventian kemudian mengungkapkan sedikit kekuatannya. Kekuatanku saat ini telah melampaui dosian bintang 2. Namun untuk mengelabui musuh, aku hanya akan menunjukkan dosian bintang 1 tingkat sempurna. Setelah memastikan semua siap, dia akhirnya memberi perintah. Kita berangkat ke kota Suanling. Detailnya kita bahas di sana. Detik berikutnya mereka pun menyembunyikan aura, mengubah penampilan, dan pergi secara diam-diam. Zhu Jin bahkan meninggalkan beberapa kalon energi untuk menjaga pavilion.
Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, Yanji ditahan di bagian terdalam istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, dan satu-satunya jalan masuk adalah melalui kota Xuanling. Keberangkatan mereka bukan sekedar misi penyelamatan, itu adalah awal dari pertempuran besar, pertempuran yang berpotensi mengguncang seluruh wilayah Xuan Santian. Kepergian mereka nyaris tanpa jejak, seolah hanya bayangan yang menyelinap di antara malam. Di sisi lain, di dalam istana megah keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling duduk di atas tahta dengan wajah muram. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Aneh, belakangan ini aura para tetua pavil pembakaran dupa terasa kadang kuat kadang lemah. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Gumamnya pelan. Kecurigaannya belum sempat terurai ketika Wensi masuk dengan tergesa namun tetap menjaga sikap hormat. Yang mulia, jejak nafas terakhir Legend Pencinta Naga terdeteksi di sebuah tanah tandus. Mendengar itu, mata Raja Xuanling menyipit tajam. Sepertinya Qintian tidak mau hidup biasa-biasa saja. Dia segera menghubungkan berbagai informasi, laporan tentang aura lemah yang keluar dari runtuhan, asal-usul iblis darah, serta hilangnya pasukan elitnya. Semua mengarah pada satu kemungkinan, roh pertarungan telah jatuh ke tangan Qintian. Orang tua itu tidak membawa kembali roh pertarungan, mungkin berniat menelannya sendiri, ucapnya penuh kebencian. Tanpa ragu dia memerintahkan, Wensi, kirim orang ke tanah tandus itu, temukan mereka. Roh pertarungan itu tidak boleh diserap oleh Qintian. Jika benar sudah diserap, bahkan jika dia mati, aku akan membuatnya memuntahkannya kembali. Baik yang mulia, jawab Wensi sebelum segera pergi. Setelah ruangan kembali sunyi, Raja Xuanling bergumam dengan nada kesal. Dan apa yang sedang dilakukan ayahku di istana bawah tanah itu? Sejak turun tahta dan menjadi pertapa suci, ayahnya menjaga lantai ketujuh istana bawah tanah, tempat Yanji sang api suci. Dia ditekan dan disegel. Selama ribuan tahun mereka belum menemukan cara untuk melahap api suci tersebut. Dia kembali mengingat susunan rahasia istana bawah tanah itu. Leluhur kerajaan kita disegel oleh tatapan membatu Medusa. Lantai ke-6 menyimpan induk pohon bodhi abadi. Lantai ke-5 adalah markas iblis darah. Lantai ke-4 Xuan Muking kekasih Li Mengseng. Di lantai ke-4, sosok wanita itu memang terikat dan kehilangan kesadaran. Jika Li Mengseng melihatnya, dia pasti akan mengenalinya seketika. Lantai ke-5 dipenuhi aura jahat dan dihuni banyak iblis darah yang tertidur. Lantai ke-6 menyimpan harta langka yang luar biasa. Sedangkan lantai ke-7 adalah pusat rahasia terdalam. Di sanalah ayah Raja Xuanling bersama seorang makhluk kuat dari dunia hantu. Dewa hantu berada. Keberadaan dewa hantu ini bahkan dirahasiakan dari Raja Xuanling sendiri oleh tetua Xuan. Di dalam kegelapan lantai ke-7, dewa hantu itu berkata dengan nada santai namun tajam. Hei, tetua Xuan, api suci ini benar-benar sulit ditangani. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Tetua Xuan menjawab tenang, aku punya caraku sendiri. Kau hanya perlu tinggal di sini cukup lama. Soal imbalan, tentu akan kuberikan. Dewa hantu tersenyum suram. 2 dari 3 dewa hantu telah mencoba menyerang Xuan Santian dan berniat menguasainya. Kau harus berhati-hati. Tetua Xuan hanya mengangguk ringan, seolah tak terganggu. Tatapannya kemudian tertuju pada rantai-rantai yang menyegel Yanji. Ratusan tahun berlalu, namun api suci itu tetap belum bisa dilahap. Kekuatan salah satu dari mereka saja sudah cukup meningkatkan kekuatanku secara besar-besaran. Tetapi, gumamnya pelan, sebelum terdiam menatap patung perak berlumut yang tertelan kegelapan. Sisa kejayaan masa lalu yang kini tersegel. Sementara itu, kota Xuanling mendadak diperketat penjagaannya. Di sebuah taman elegan dalam rumah lelang, seorang pria berpakaian hitam melapor kepada Mawar Racun. Tuan, bicaralah, jawab Mawar Racun singkat. Dewa hantu malam gelap, salah satu dari 3 dewa hantu telah bergerak. Apa? Mawar Racun mendengus marah. Bajingan itu bertindak lebih cepat dari kesepakatan. Dia memahami betul bahwa 3 dewa hantu telah bersekutu untuk melahap Xuan Santian. Dan seharusnya mereka menunggu hingga kompetisi sekte melemahkan kekuatan wilayah tersebut. Bagaimana dengan dewa hantu penggali makam dan dewa hantu Qianjing? Tanyanya lagi. Keduanya belum bergerak, tetapi sedang memobilisasi pasukan. Kemudian setelah anak buahnya pergi, Mawar Racun merenung. Masuknya dewa hantu malam gelap lebih awal pasti karena bantuan seorang ahli dosian dari Xuan Santian. Tanpa bantuan itu, segel antara dua hantu dan Xuan Santian tak akan mudah ditembus. Senyum tipis terukir di mulutnya. Aku ingin tahu siapa dosian yang membayar mahal untuk membuat malam gelap bergerak lebih dahulu. Semakin menarik saja. Di dunia hantu, kabar itu juga mengguncang. Dewa hantu penggali makam berseru kaget. Apa? Orang malam gelap itu sudah masuk ke Xuan Santian? Dia segera menyimpulkan bahwa tanpa bantuan manusia tingkat dosian, hal itu mustahil terjadi.
Hehehe, ada yang lebih tak sabar daripada kita, katanya Licik merujuk pada Qianjing. Benar saja, Qianjing telah mencoba membuka segel lebih awal. Namun karena segel itu dijaga para ahli manusia yang kuat, upaya tersebut tak akan berhasil dalam waktu singkat. Dengan berbagai kekuatan yang mulai bergerak, kerajaan, pavilion pembakaran dupa, dan dunia hantu, badai besar pun perlahan terbentuk. Konflik yang akan mengguncang seluruh Suan Santian kini tinggal menunggu waktu untuk meledak. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.